Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa hari Senin adalah giliran kalian yang berzodiak Aries untuk mendapatkan bacaannya. Dan seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, bulan Agustus akan mendapatkan 2 kali bacaan di bulan Agustus. Yang kemarin sehubungan dengan full moon di tanggal 1 dan 30 Agustus. Yang ini adalah Merkuri retrograde yang berlangsung tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 15 September. So, Merkuri retrograde itu apa? Monggo silahkan lihat ya di banyak kok literasinya ya di Google. Oke, kalian punya smartphone, jadi itu bisa digunakan ya. Yang jelas, memang Merkuri retrograde adalah fenomena alam yang kadang-kadang mempengaruhi orang. Enggak semua ya, tidak semua terpengaruh. Mungkin Aries tidak terpengaruh, bisa saja ada Aries yang terpengaruh. Yang jelas kalau dengan secara general gitu, itu biasanya berakibat dengan adanya penundaan, kemudian ada kesalahan komunikasi, kemudian ada juga kerusakan di bidang teknologi gitu ya, gadget. Jadi ya kalau pesan saya sih, kalau ngirim email apalagi ke klien atau ke atasan, pikirin baik-baik, baca lagi ulang-ulang baru dikirim ya. Karena akan ada terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Oke, biasanya itu wajar terjadi di masa Merkuri retrograde. Oke. Kartu pertama kalian adalah Queen of Pentacles. Dimana jika kalian berada di posisi membutuhkan bantuan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, dan bantuan itu akan datang selama bulan September ini. So it's good karena memang ya bantuannya sedang disediakan oleh semesta tentu saja. Oh ya, mungkin ini bacaannya nggak panjang ya, saya nggak tahu sih sepanjang apa. Oke, kemudian kartu yang menyertainya adalah The Empress yang terbalik. Kalau kalian berharap bantuannya datang dari sosok perempuan, walaupun mungkin dia punya power, bantuan di bidang karir, keuangan, dan bisnis itu tidak datang dari orang tersebut ya. So it's not divine feminine yang akan membantu kalian di karir, keuangan, dan bisnis kalian. So oke, cari jalan lain kalau ternyata orang yang kalian maksudkan bukan seperti itu pada akhirnya ya. Nggak usah terlalu kecewa karena ya bantuannya bukan dari orang itu. Oke. Kemudian ada the tower moment, ada keadaan di mana ya, terutama pada saat Merkuri retrograde ini, dunia seperti terjungkir balik ya untuk kalian para Aries, dimana kalian harus mungkin melepaskan kenyamanan kalian atau keluar dari zona nyaman kalian di masa-masa tersebut, di masa-masa Merkuri retrograde ini, dan itu berlangsung sampai 15 September ya. Seperti tadi itu ada orang yang mungkin kalian harapkan akan membantu dan dia divine feminine ya, tapi ternyata itu tidak membantu dan akhirnya kalian merasa aduh nggak nyaman nih, gimana nih, kayak gitu ya. Oke, jangan khawatir, masih tetap akan ada bantuan untuk kalian, tapi bukan dari si divine feminine itu ya. Oke. Coba kita lihat kartu yang menyertainya untuk the tower moment kalian para Aries. Oh, kartunya adalah Five of Swords tapi terbalik. So ini bagus justru kalau terbalik. Berarti the tower moment kalian itu adalah perubahan yang terjadi sehubungan dengan misalnya karir, keuangan, dan bisnis kalian atau kehidupan personal kalian, di mana kalian memang harus meninggalkan zona nyaman. Tapi untuk orang-orang yang berkeinginan jahat gitu ya, berkehendak ingin menggeser posisi kalian, apakah dia berhasil? Tidak, juga tidak berhasil. So
Walaupun ada the tower moment, tetap saja kalian berada di posisi yang baik ya. Orang tersebut tidak berhasil menggeser kalian, so it's okay. Dan kartu yang ketiga adalah King of Pentacles, di mana kalian berada di posisi yang sebenarnya bagus di karir keuangan dan bisnis, tapi dengan adanya the tower moment ya, ada goncangan-goncangan tersendiri di situ selama Merkuri retrograde terutama. Karena ya kalian harus tahu, kadang-kadang bukan kalian yang terimbas oleh keadaan tersebut atau fenomena alam tersebut, tapi yang terimbas adalah orang lain. Dan orang itu somehow berhubungan dengan kehidupan kalian, entah itu karir keuangan dan bisnis ataupun kehidupan personal. Saat orang itu terimbas, dia berhubungan dengan kalian, ya mau tidak mau secara tidak langsung kalian juga ikut terimbas, ya kan? Oke, jadi seperti itu. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Nine of Cups yang terbalik. Bagusnya adalah sekeliling kalian itu sepertinya tidak terlalu terimbas dengan Merkuri retrograde. So, ya posisi karir keuangan dan bisnis kalian masih tetap oke. Oh sorry, kalian yang tidak terimbas oleh Merkuri retrograde, tapi sepertinya sekitar kalian justru terimbas. Sudah saya omongin tadi ya. Dan orang-orang itu berada di sekeliling kalian, entah itu misalnya kolega bisnis, entah itu kolega di pekerjaan. Jadi pihak sana yang terimbas, bukan kalian. Jadi kalau misalnya ada penundaan atau pembatalan, ya kalian harus terima ya, karena ya gimana ya, memang sedang waktunya mungkin kurang baik atau waktunya memang belum tepat. Kartu di tengah bahkan ada Eight of Cups. Boleh dilihat, beberapa hal memang harus kalian tinggalkan atau meninggalkan area tersebut atau orang atau situasi tersebut karena memang sudah tidak baik untuk selalu berada di kehidupan kalian ya. Kalau masih baik jangan ditinggal ya, kalau yang tidak baik aja yang ditinggal. Oke, karena memang akan ada hal-hal yang akan bikin kalian sakit dalam arti tanda kutip atau sesungguhnya gitu. Bisa sakit hati, bisa karena kekecewaan karena ada penundaan dan lain sebagainya. Ya, karena memang Merkuri retrograde itu seperti itu, akan ada banyak penundaan, akan ada banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, gitu ya, my dear Aries. Kartu yang selanjutnya adalah Ace of Swords, di mana kalian di masa Merkuri retrograde bisa kembali mengambil alih kehidupan kalian dalam arti take back your power, take your power back. Jadi kayak udah tadinya kalian merasa agak tidak terkendali nih, ada penundaan, kemudian ada yang berusaha menggeser, tapi kan tidak berhasil ya. Nah, ini juga saat yang tepat untuk kalian para Aries mengambil kembali kedudukan kalian atau kendali kalian terhadap kehidupan kalian. Entah itu di bidang karir keuangan dan bisnis maupun juga kehidupan pribadi kalian. Kalau buat saya, karena kalian adalah the emperor, my dear Aries, kalian pasti mampu untuk melakukannya. Kalian pasti bisa untuk membawa diri kalian, memimpin diri kalian ke arah yang kalian ingin tuju. Bisa banget. Aries tuh jempolan kalau soal leadership ya. Okay, so because you are the emperor. Okay. Dan Knight of Swords yang kemudian datang pada saat kalian harus mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri. Hal-hal yang akan datang kepada kalian adalah hal-hal yang memang sesuatu hal yang mungkin baru, mungkin nanti akan ada project baru seperti itu, ada kesempatan baru untuk kalian para Scorpio menangani atau menjalani kehidupan kalian. So that's good. Karena ada juga the High Priestess di sini, di mana setiap kalian
para Scorpio itu memang berada di area dimana kalian itu tadi harus memilih nih yang baik atau yang buruk nih. Oke, dan saya tahu kalian pasti tahu apa yang terbaik buat kehidupan kalian dan berada di posisi dimana kalian bisa memilih yang baik. Dan The High Priestess juga bicara tentang semesta, bicara tentang spiritualitas ya, dimana hal baik dan buruk itu collide, bercampur baur gitu, dan menuntut kalian, karena ini bacanya untuk kalian kan, kalian untuk selalu waras gitu ya, milihnya jangan, ini kan hitam dan putih ya. Hitam dan putih, milihnya jangan miring-miring ke hitam lulu gitu ya. Oke, terus ada yang mungkin ada yang ngomong gini, iya mbak, abis itu orang itu jahat sih sama saya mbak, gimana dong? My dear Aries, ya biarin aja orangnya jahat sama kalian, kalian gak usah ikutan jahat. Yang penting proteksi diri sendiri sih sebenarnya Aries ya. So look, Four of Pentacles, tetap aja keamanan dan keamanan baik itu karir, keuangan dan bisnis maupun kehidupan pribadi kalian, keamanan kalian yang harus diutamakan ya. Four of Pentacles. Jadi memang sebenarnya aman-aman aja, tergantung kalian membawa kemana diri kalian di masa-masa Merkuri retrograde ini gitu. Membawa kalian ke arah yang tentu saja harusnya lebih baik ya, my dear Aries. Kemudian apa lagi ya? Ya kalau kalian bilang, Mbak Lucy kayaknya ada yang ingin mencuri dari hidup saya. Iya, kan tadi sudah saya bilang, tapi tidak berhasil. Jadi jangan khawatir, oke? Kalian juga punya banyak berkat di Nine of Cups, di mana gratitude atau kebaikan, kemurahan dan juga keberhasilan berada di pihak kalian, kesuksesan. Bahkan di masa Merkuri retrograde juga itu masih bisa dihandle ya, masih bisa ditangani oleh kalian para Aries. Dan kartu yang menyertai dari yang kartu terakhir tadi adalah Six of Pentacles. Bagus lah, mawas diri aja ya. Dan untuk orang-orang sekitar yang memang kalian sayangi, kasihi, kalau kalian punya rezeki, bagi lah ya. Dibagi. Oke. So overall dari bacaan kali ini itu bicara tentang kehidupan Aries di masa Merkuri retrograde di bulan Agustus ya, karena Merkuri retrograde-nya berlangsung sampai September ya. Di masa Merkuri retrograde itu cukup beragam, memang ada yang ingin merebut posisi kalian atau kedudukan kalian, entah itu dalam hal percintaan maupun hal karir, keuangan dan bisnis, tapi tidak berhasil. Dan jika kalian menginginkan bantuan, dan bantuan itu dari sosok perempuan atau sosok wanita gitu, divine feminine, bukan dia, mungkin bukan dia yang dimaksud gitu, mungkin yang lainnya, tapi yang jelas yang dia yang dimaksud itu tidak. Kemudian apa lagi? Oh, yang datang kepada kalian adalah hal-hal baru yang bisa kalian masukkan ke dalam kehidupan kalian, dan akhirnya kalian bisa memutuskan hal yang terbaik aja lah untuk kehidupan kalian di bulan Agustus dalam rangka Merkuri retrograde. Begitu. Oke, selanjutnya saya buka lagi kartu-kartu yang ini ya, Oceanic Tarot. Oke, satu-satu deh kita buka. The High Priestess lagi. Tadi ini The High Priest ya. Ini cowok yang itu cewek, dan di bawahnya Wisdom, kebijaksanaan. Oke, diperlukan kebijaksanaan kalian para Aries untuk menghadapi masa-masa Merkuri retrograde yang seperti saya bilang tadi, penundaan. Kemudian ada yang tidak bisa terjadi sesuai dengan keinginan kalian, gak apa-apa. Oke, itu bukan kalian, itu orang lain ya yang begitu, tapi berimbas ke kalian. Ada sun, happiness, ada kebahagiaan di Merkuri retrograde kali ini, dan ya kalian akan mengalami hal-hal yang membahagiakan. That's good.
ada dualisme. Crossroad ya, ini tadi yang saya bilang ya, kalau mau milih cenderungnya ke yang terang ya, jangan yang gelap gitu. Oke, so pilihan ada di tangan kalian. Kemudian ada calm. Oke, calm, calm aja kalau keadaan menjadi tidak terkendali, karena kalian bisa mengendalikannya dengan adanya Ace of Swords tadi ya. Ini keadaan dimana agak chaos karena ada apa the Tower pada saat Mercury retrograde, jadi agak chaos. Dan yang terakhir ada creativity, Page of Wand. Page of Wand kalau di sini creativity, kalau di tempat lain yang saya bilang adalah kabar, juga ada kabar yang akan kalian dapatkan dari orang lama gitu ya. Mau kalian ambil kabar itu atau ya kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi ya masih ada kabar dari orang lama. Oh ya, karena Mercury retrograde itu juga menyebabkan retreat ya, menyebabkan memori-memori lama tuh balik gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya mantan tiba-tiba inget kalian. Itu bukan karena dia inget, karena Mercury retrograde ya. Oke, seperti itu. Oke, coba tanyakan satu hal, saya akan menjawab dengan yes or no. Jawabannya yes, that's good. Jawabannya yes dari pertanyaan kalian. Dan saya akan membacakan 3 pesan dari angel ya. Yang satu ini adalah Archangel message. Pesannya ini, nanti dulu deh saya taruhin dulu. Yang kedua dari angel message, memang saya punya 2 kartu ya. Ini saya bacain. Yang terakhir seperti biasa Angel's Guide dong ya. Oke. Oke, yang pertama dari Archangel message adalah peace, kedamaian. Oke, so apa yang harus didamaikan Mbak Lucy? Oke, mungkin ada yang tanya gitu. Hati kalian sendiri ya. Kedamaian ini untuk hidup kalian sendiri. Karena kalaupun kalian tidak terimbas oleh Mercury retrograde ya di bulan Agustus, orang lain yang terimbas, jadi kena juga ke kalian. Kan kalian tidak hidup sendiri ya kan, kalian hidup dengan orang lain, dan itu akan menimbulkan ya konflik di sana sini gitu ya. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. Cantik. Katanya kedamaian itu datang ketika kita menyadari bahwa yang terutama adalah cinta. Yang paling real, yang paling nyata itu cinta. Oke, bukan cinta eros gitu ya, bukan cinta yang cinta-cintaan kayak gitu, enggak. Tapi pada saat kita menaruh cinta kita pada apa yang kita lakukan. Oke, seorang teman bilang, Mbak Lucy, saya nggak mau menaruh cinta di pekerjaan saya karena nanti kemungkinan saya akan patah hati. In a way benar, kalau ada cinta ada patah hati karena itu lawannya ya. Tapi kalau buat saya adalah lebih baik kita melakukannya dengan resiko bahagia atau patah hati daripada tidak melakukan apa-apa, karena dan ya tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi hidup flat gitu ya. Sedangkan hidup ini kan nggak flat ya. Hidup ini sangat naik turun dan bergelombang, fluktuatif gitu ya. Jadi ya tetap dipilih aja ya, melakukan segala sesuatunya dengan cinta. Oke. Kemudian yang kedua dari angel message ada Archangel Uriel. Your emotions are healing, which enable you to open the greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Oke. Pesannya dari Archangel Uriel ini adalah kemarahan, akar pahit, dan apapun yang ada di dalam hati kalian tuh yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu yang harus digusah, yang harus hus-hus sana, dan gak ada lagi di kehidupan kalian katanya. Dan Archangel Uriel ini juga akan membantu merilis atau melepaskan kemarahan tersebut. So iya, yang seperti saya bilang, kalaupun kalian tidak terimbas oleh fenomena
Merkuri retrograde yang terjadi di bulan Agustus sampai September ini, itu orang lain yang bikin kalian kesel, orang lain yang bikin kalian marah. Makanya tadi ada kartu tentang calm ya, sabar, sabar, kayak kalem aja. Oke, so semoga itu bisa menjadi pesan yang baik untuk kalian. Yang terakhir adalah take charge and action. Ini balik lagi ke kartu-kartu yang sebelumnya, ketika kalian harus mengambil kendali untuk kehidupan kalian dan untuk apapun yang ingin kalian capai. Pesannya, this is the right time to you to take action. Ini saat yang baik untuk kalian untuk ambil kendali atas hidup kalian sendiri dan melakukan hal-hal baik terutama untuk hidup kalian sendiri, karena setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Jangan salahkan orang lain ya. Oke, so sekian saja bacaannya untuk kalian para Aries dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.